Wah, halo guys, gimana kabarnya? It's like really cool ya kan? Shalom saudara, dimanapun kalian berada. I'm really excited hari ini karena aku membicarakan Amsal lagi. Dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang kelima dari televisi dan it's really excited ya kan? Hari-hari ini sangat bergairah karena tahun ke depan kita akan memasuki tahun breakthrough, tahun terobosan baru. It's like really cool ya kan? Setelah kita tahun yang keempat, kita bangkit kembali, new awakening, kita kali masuk tahun yang breakthrough ya kan? Ini yang Tuhan berikan kepada aku akhir-akhir ini adalah tentang breakthrough. Kita akan memasuki tahun-tahun breakthrough dalam kehidupan saudara dan saya, dalam kehidupan kita semua. Amin. It's really cool. Alright. Hari ini aku akan masuk dalam pembahasan Amsal 29. Aku akan ambil dari ayat yang pertama. Di sini dikatakan, siapa bersih tegang leher walaupun telah mendapat teguran akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan kembali. Amin. Jadi di sini kita jelas sekali kita bisa melihat bahwa kalau kita bersih tegang leher, kita nggak mau bertekuk lutut, kita nggak mau yang namanya tunduk, kita nggak mau yang namanya mengerti, memahami apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, walaupun setelah ditegur, ia akan hancur dan diremukkan tanpa dapat dipulihkan, tidak bisa dipulihkan lagi. Sangat berbahaya di sini, sangat nggak enak gitu kan kata-katanya. Tapi kita bisa lihat dalam bahasa Inggris ini lebih mantap lagi. Dikatakan dia yang sering dibenarkan, sering ditegur. Ada kata sering, often. Jadi ini tidak mengatakan cuma ditegur sekali, tapi sering ditegur. Kita sering ditegur, tetapi tetap nggak mau mengerti. Dalam bahasa Mandarin dikatakan lu ci, artinya adalah berkali-kali, berulang-ulang, telah ditegur berulang-ulang. Jadi hal yang sama ditegur berulang-ulang, tapi ia masih tetap aja ngeyel gitu kan, ngotot, bahasa Jawanya ngeyel, ngotot, enggak, aku enggak salah, enggak, ini memang begini, ini bukan kesalahanku, ini kesalahan si dia, aku enggak salah, aku mengerti kok, ini bukan salahku, ini begini, dia banyak alasan. Ia bersih tegang lehernya bisa tegangnya nggak mau tunduk, tidak mau, oh iya aku salah, ia nggak mau mengerti, ia nggak mau confess. Kemarin kita belajar tentang confess. Ia nggak mau confess, ia nggak mau mengakui kesalahan dia, dosa dia pada diri sendiri, apalagi terhadap Tuhan dan orang lain. Jadi yang pertama adalah confess. Ia nggak mau confess. Kalau ia nggak mau confess, ia akan suddenly, sekonyong-konyong, tiba-tiba ia akan di-destroy, ia akan hancur dan without remedy, tidak ada yang bisa memulihkan. Dalam bahasa Indonesia dikatakan diremukkan, bahasa Inggris dikatakan dihancurkan. Jadi memiliki arti dihancurkan sampai berkeping-keping, remuk ya kan, benar-benar remuk, hancur. Kita bisa lihat dalam bahasa Mandarin juga dikatakan mengenai teguran, ditegur. Ini bukan berarti kita cuma ditegur, dibilangin saja, tapi memiliki arti kata zafa, yaitu dipunish, dihukum, diberi hukuman. Sudah ditampar sama Tuhan, dihukum, dikasih hukuman. Ini memiliki arti kata tanggung jawab. Jadi ia telah diberi tanggung jawab. Oke, kamu salah, tanggung jawabmu adalah seperti ini. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan itu menghukum kita. Tuhan tidak akan yang namanya tidak memberi tanggung jawab kepada kita. Seperti yang telah kita lihat dari yang paling gampang ya kan, kita lihat bahwa dari Adam dan Hawa. Adam dan Hawa telah melakukan sebuah perbuatan dosa, dan yang mana sampai saat ini kita menanggung akibat yang telah bapak nenek moyang kita lakukan, Adam dan Hawa itu lakukan. Tapi kemudian tetap Tuhan sangat baik memberikan kasih karunia. Dia memberikan Tuhan Yesus Kristus untuk menghapus, untuk menanggung segala tanggung jawab itu, memikul segala tanggung jawab, yaitu akibat-akibatnya, yaitu adalah kematian. Ia telah dipikul oleh Yesus, dan sehingga barang siapa yang percaya kepada dia akan diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Mari kita percaya, aku encourage kita. Jangan kita bersih tegang leher. Jangan kita bersih tegang leher. Dan kalau kita dikasih punishment sama Tuhan, mari kita akui itu adalah punishment, itu adalah hukuman, dan kita mau yang namanya, oke, Tuhan aku maaf, aku minta maaf, aku bertobat, aku repent gitu kan. Aku bertobat. Dan dalam bahasa Mandarin dikatakan tentang tiba-tiba, ini memiliki kata instantly, secara instan. Wow. Jadi ini di sini kita bisa lihat bahwa jikalau kita bersih tegang leher, berkali-kali kita ditegur, berkali-kali kita diomongin, berkali-kali kita dihukum, tetapi kita nggak mau yang namanya, oke, aku salah,
Jadi kita akan secara instan akan diremukkan dan dihancurkan. Kita secara instan dihancurkan dan diremukkan sampai berkeping-keping, tidak ada remedi. Secara instan. Jadi nggak pakai lama, tapi instan. Saat itu juga, detik itu juga kita tidak mau nurut, kita remuk. Detik itu kita remuk. Nah, diremukkan, dihancurkan. Aku dulu berpikir, well, kehidupan kita hancur, kehidupan kita nggak akan sukses, nggak akan bahagia, macam-macam. Diremukkan, hancur, berkeping-keping, dan tidak ada remedi, tidak ada yang namanya bisa menghapuskan, tidak ada yang namanya bisa memulihkan. Tetapi setelah aku lihat dalam bahasa Mandarin, ini memiliki arti kata yang mantap sekali. Dikatakan pai huai. Pai huai ini adalah ruin, hancur. Juga memiliki arti kerap. Kerap ini adalah kacau, kerap, ya kan, sudah terkorupsi, sudah nggak beres lagi. Dan kata pai huai ini memiliki arti bukan hancur secara jasmani, tetapi biasanya ini sering dipakai dalam satu kalimat secara moral yang hancur, dan juga nilai-nilai sosial yang hancur, nilai-nilai kehidupan yang hancur. Jadi di sini yang dikatakan hancur secara instan adalah moral kita. Jadi bukan secara jasmani, bukan secara harafiah kita akan hancur dan diremukkan, tapi secara nilai-nilai moral, nilai-nilai kemanusiaan kita ini dihancurkan. Ini hancur berkeping-keping dan tidak bisa dipulihkan lagi. Karena kita sudah terpatok seperti itu, kita sudah memiliki penilaian yang salah, pemikiran yang salah, dan kita nggak mau dibenarkan. Maka saat itu juga penilaian kita, moral kita, nilai-nilai kehidupan kita yang kita pegang ini adalah hancur secara instan, diremukkan dan tidak dapat dipulihkan kembali sampai kita mau menekuk leher kita. So, di sini aku mau encourage kita sekalian, mari jangan sampai kita dihancurkan dan diremukkan oleh keangkuhan diri kita sendiri. Mari kita mau tunduk sama yang namanya firman Tuhan. Mari kita mau tunduk yang namanya sama leader kita, pemimpin kita, orang tua rohani kita, kakak rohani kita, orang tua kita. Mari kita tunduk. Ayo kita tunduk, kita dengarkan, kita sadari, kita menyadari, kita mengakuinya, kita tunduk. Kita jangan yang namanya berkeras hati, jangan berkeras bersih tegang leher. Jadi kalau kita dibilangin, diomongin, ditegur, dididik, dipunish, dihukum, mari kita mengatakan, aduh, iya aku salah. Oke, aku mau ubah, aku ada kekeliruan, aku mau ubah. Sebab seperti yang kita ketahui, setiap orang, setiap dari kita, saudara dan saya, pasti ada kesalahan. Kita tidak akan yang namanya tidak bersalah. Di dalam setiap kasus, dua belah pihak ini pasti yang namanya ada salah, ada kesalahan. Jadi mari kita saling mengaku kesalahan kita seperti yang kita telah bahas yang hari-hari yang lalu. Kita saling mengaku dosa kita. Alright, kita saling mengaku dosa kita dan kita mendoakan satu sama yang lain, maka doa orang benar akan besar kuasanya. Alright, so hari ini aku mau encourage kita, ayo kita mau mengaku, kita jangan bersih tegang leher, supaya kita tidak diremukkan oleh karena kesalahan kita sendiri, oleh karena tingkah laku perbuatan kita sendiri. Okay? Alright, thank you guys. Hari yang ke-38, I'll see you guys tomorrow, hari yang ke-39. And it's really cool. See you guys and God bless you. Cheers.